Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, saya Asmaul Fatimah dengan NIM 20600121019. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari teori respon butir dan andimensi. Yang pertama itu pengertian teori respon butir, di mana teori respon butir ini atau dalam bahasa Inggris sering dikenal sebagai Item Response Theory atau disingkat dengan IRT, yang artinya sebuah pendekatan dalam psikometri yang digunakan untuk menganalisis kualitas butir-butir soal tes berdasarkan respons dari peserta tes. IRT ini berfokus pada hubungan antara kemampuan atau trait latent yang tidak dapat diobservasi secara langsung, seperti kemampuan matematis, kecemasan, atau sikap, dan respon individu terhadap butir-butir item dalam tes tersebut. Kemudian, adapun keuntungan dari IRT ini dibandingkan teori klasik adalah kemampuannya untuk memberikan informasi yang lebih rinci tentang item dan kemampuan individu. Nah, IRT juga memungkinkan penilaian yang lebih adil dan akurat karena memperhitungkan karakteristik masing-masing item dalam tes. IRT ini sendiri banyak digunakan dalam pengembangan tes standar seperti tes pendidikan, psikologis, dan survei yang mengukur sikap atau opini. Dalam aplikasi praktis, IRT ini membantu dalam meningkatkan kualitas tes, membuat keputusan tentang penempatan butir dalam tes, dan memastikan bahwa cara tersebut adil bagi semua peserta tes. Misalkan, contoh sederhananya, jika ada dua peserta tes A dan B, dan kita tahu A lebih pintar dari B, TRB ini membantu memastikan bahwa soal-soal tes yang mereka hadapi ini mencerminkan perbedaan kemampuan mereka dengan lebih baik. Misalnya, jika A menjawab soal yang lebih sulit dengan benar dan lebih sering daripada B, maka model TRB ini akan menganggap soal itu valid dalam membedakan kemampuan peserta didik. Dengan demikian, TRB adalah alat yang sangat berguna dalam membangun dan analisis tes dan memastikan bahwa hasil tes ini lebih akurat dan adil. Nah, kemudian yang kedua ada andimensi. Dalam konteks psikometri dan teori respon butir ini, andimensi merujuk pada asumsi bahwa suatu tes atau instrumen pengukuran hanya mengukur satu dimensi atau satu konstruk psikologis, di mana tes andimensi ini dirancang untuk mengukur satu atribut atau kemampuan tertentu, misalnya tes matematika yang hanya mengukur kemampuan matematika siswa tanpa mencampurinya dengan kemampuan-kemampuan membaca atau keterampilan verbal lainnya. Andimensi ini juga mengasumsikan bahwa setiap butir soal dalam tes berhubungan dengan satu konstruk atau kemampuan yang sama. Artinya, variabel laten atau tersembunyi yang diukur oleh tes tersebut adalah tunggal. Kemudian dalam tes respon butir, andimensi berarti respon terhadap setiap butir soal yang dapat dijelaskan oleh satu parameter kemampuan peserta. Misalnya, jika tes mengukur kemampuan matematika, setiap respon butir soal bergantung pada tingkat kemampuan matematika siswa. Kemudian, andimensi ini juga penting untuk memastikan validitas tes. Jika sebuah tes ini dianggap andimensi tetapi sebenarnya mengukur lebih dari satu konstruk, maka hasilnya mungkin tidak valid untuk penggunaan yang dimaksudkan. Dan untuk memeriksa apakah sebuah tes bersifat andimensi, peneliti sering menggunakan analisis faktor atau teknik-teknik lain seperti analisis struktur laten yang dapat menunjukkan bahwa semua butir soal mengukur konstruk yang sama. Nah, contoh dalam praktiknya itu misalkan Anda membuat sebuah tes untuk mengukur kemampuan matematika dasar siswa. Anda memastikan bahwa semua soal dalam tes tersebut benar-benar hanya terkait dengan konsep-konsep matematika dasar seperti penjumlahan, pengukuran, perkalian, dan pembagian. Dalam hal ini, tes Anda dikatakan andimensi karena hanya mengukur satu jenis kemampuan.
Sebaliknya, jika beberapa soal dalam tes tersebut ternyata juga memerlukan pemahaman bahasa yang lain, dalam hal ini, tes Anda dikatakan undimensi karena hanya mengukur satu jenis kemampuan. Sebaliknya, jika beberapa soal dalam tes tersebut ternyata juga memerlukan pemahaman bahasa yang baik, misalnya soal cerita matematika yang panjang dan kompleks, maka tes tersebut mungkin tidak lagi undimensi karena mulai mengukur keterampilan bahasa juga, bukan hanya kemampuan matematika. Dengan demikian, undimensi adalah konsep penting dalam psikometri yang memastikan bahwa instrumen pengukuran tetap fokus pada satu atribut atau konstruk yang ingin diukur, sehingga hasil pengukuran lebih valid dan reliable. Sekian dari saya, terima kasih.